Tiga bahan ini akan saya campur menjadi media tanam untuk persemaian segala macam bibit yang saya akan semaikan sebentar ya. Ya, ini sudah tercampur secara merata. Inilah bibit-bibit tanaman sayur-sayuran yang saya akan semaikan ya di media tanam yang saya sudah buat tadi. Yang pertama di sini adalah, ini adalah bibit bunga kol atau cauliflower ya. Di dalamnya ada 50 bibit ya. Ini masih lama expire-nya ya, tahun 2002. Mudah-mudahan masih bagus ya. Kemudian ini bibit timun hijau yang cocok di daerah dataran tinggi di sini ya, di Mamasa ini dataran tinggi. Kemudian ini bibit bawang bombay yang sudah. Kemudian yang berikut ini adalah mustard ya. Ini juga sejenis sayuran dari Jepang, mustard, yang sebenarnya sangat enak ya. Dia agak pahit-pahit tapi sedikit pahit tapi enak ya, mustard. Kemudian yang ini adalah sawi pagoda. Sawi pagoda. Kemudian yang berikutnya ini adalah sejenis beet ya, umbi beet juga, tapi yang jenisnya agak lain dari yang dulu saya tanam. Ini ada lingkaran putihnya ya, yang dulu itu merah semua. Kemudian yang ini adalah sejenis wortel bulat ya, hanya kecil saja tapi bulat ya. Nah, ini juga saya baru akan tanam. Dan ini ada beberapa jenis lobak ya, sejenis lobak, mulai dari bentuk seperti ini yang memanjang, kemudian ada yang bulat ya, ada merah putihnya. Ini lobak Indonesia ya, merah putih. Kemudian di sini juga ada turnip yang sejenis turnip, ini sejenis juga sama dah, lobak ya. Di sini ada yang seperti ini dan ada yang putih seperti ini. Nah, ini yang bibit-bibit yang akan saya tanam semua di media tanam yang saya sudah buat. Oke, nanti ini sebenarnya paling bagus kalau direndam dengan air hangat ya, direndam dengan air hangat dulu sebelum ditanam. Tapi karena saya sudah menyediakan juga media tanam yang bagus, saya berharap tanpa direndam pun dengan air hangat ini bibit sudah bisa ditanam di media tanam tadi ya. Jadi yang biasanya saya rendam dengan air hangat, tapi sekarang saya coba langsung ditanam ya di media tanam yang sudah bagus. Nah, sobat YouTube, ini persemaian tadi yang sudah saya masukkan media tanam dan saya sudah agak lubangi ya. Untuk tempat saya menanam ini adalah timun Jepang. Jadi saya juga semaikan dulu timun Jepangnya ya, karena biasanya juga ada beberapa yang tidak tumbuh. Jadi saya semaikan dulu supaya lebih bagus sebelum ditanam di lahan ya. Saya berencana akan menanam di lahan seperti yang lalu ya, di bedengan, tapi saya akan menyemai dulu. Ini adalah biji-bijinya dari timun Jepang atau timun Tosca atau timun hijau namanya ya, yang cocok di dataran tinggi. Ini saya akan letakkan satu ya, satu untuk setiap dan merah ya. Jadi bijinya seperti ini. Ini buah bit. Ini juga saya akan tanam di tray semai ini ya. Satu untuk setiap lubang. Ini
sudah saya letakkan di tempat yang tidak terkena matahari ya. Jadi paling bagus memang di tempat yang teduh kita tempatkan sebelum dia bertumbuh ya. Ya, jadi sobat YouTube, ini saya sudah tutup dengan kain ya, dengan semacam terpal ini ya, sampai kemungkinan sekitar 3 hari 4 hari saya akan cek untuk membuka. Kalau dia sudah tumbuh kecambah, maka saya akan pindahkan di tempat yang sudah bisa terkena matahari secara tidak langsung ya. Ya sobat YouTube, setelah saya membuat persemaian tadi, semua bibit tanaman sayuran yang saya rencana menanam itu saya sudah semaikan. Tinggal menunggu sekitar seminggu sampai 2 minggu ya, dia akan tumbuh lalu bisa dipindahkan di lahan, baik bedengan ataupun pot atau polybag, planter bag. Nah, sekarang saya juga mempersiapkan media tanam untuk di lahan, baik di tadi polybag, planter bag maupun di bedengan. Maka saya selalu menggunakan media tanam ditambahkan ya. Jadi pertama ya, di depan kita ini adalah tanah ya. Tentunya tanah yang kita gunakan juga yang subur ya, yang gembur. Saya akan tambahkan dengan kapur ya, supaya dia semakin pH-nya semakin baik. Memang kapur khusus pertanian. Nah, ini kapur dolomit saya gunakan, saya hamburkan saja di atasnya. Ini tidak terlalu banyak ya, tidak usah banyak. Saya hamburkan saja di bagian atas. Sedikit saya tambahkan, ini adalah pupuk NPK ya, sebagai nutrisi sedikit saja, tidak banyak ya. Selanjutnya ini adalah juga pupuk yang saya gunakan ya. Saya tambahkan pupuk organik ya. Ini sekitar sekarang pupuk organik pabrikan ya. Baiknya pupuk ini adalah pupuk yang sudah steril ya. Kalau pupuk kandang biasanya masih belum steril. Sudah bagus, sudah steril. Untuk lebih menggemburkan lagi, saya tambahkan sekam ya. Ini adalah sekam kering ya. Sekam. Ini adalah pembasmi jamur ya. Saya sudah letakkan di dalam wadah ini. Ini sebenarnya adalah pembasmi jamur organik ya. Jadi dia semacam bakteri juga, atau jamur yang berguna bagi tanaman. Jadi dia bisa membunuh jamur-jamur yang lain yang merugikan bagi akar tanaman ya. Dan ini saya hamburkan saja. Ini adalah sekam yang sudah saya bakar ya. Sudah bagus sekali. Saya tambahkan di atasnya. Campuran ini sudah sangat lengkap. Tinggal saya akan mencampurnya ya. Jadi saya akan mencampurnya seperti ini. Ya sobat YouTube, ini adalah media tanam tadi yang sudah saya campur ya. Saya letakkan di dalam planter bag. Saya akan perlihatkan setelah 2 minggu kemudian kita akan menanam di planter bag atau di bedengan atau di polybag. Halo sobat YouTube ya, bersama saya di depan ini ada hasil
persemaian saya yang sekitar 2 minggu lebih ya sudah tumbuh ya. Ini saya berencana hari ini untuk memindahkannya di polybag ya, dari persemaian ini ke polybag kecil supaya dia tidak seperti ini ya, dia agak kekurangan air, kekurangan media tanam karena sudah besar, sehingga harus segera dipindahkan ke media tanam yang lebih besar, lebih banyak ya. Mulai di sini ada berbagai jenis tomat ya, tomat Oxford, tomat Sunrise, dan tomat apel. Kemudian di sini ada wortel bundar, sawi pagoda, dan ada sawi Jepang atau apa ya, Misuna ya, semacam sawi Jepang. Kemudian yang ini berbagai macam lobak ya, berbagai macam lobak termasuk di sini, dan beetroot. Nah, ini ada timun Jepang, tapi timun Jepang nanti saya akan tanam langsung di lahan ya. Oke. Ya, sobat YouTube, ini lobak-lobak, dan ini juga tanaman yang akan saya pindahkan dari persemaian ke polybag kecil seperti ini ya. Polybag kecil seperti ini saya sudah isi dengan media tanam seperti biasa. Ini juga bersifat sementara karena kalau dia sudah besar bisa saya pindahkan ke lahan, bedengan, atau polybag ataupun planter bag. Saya membuat lubang agak dalam supaya dia bisa masuk. Nah, seperti ini ya. Karena seharusnya dia sampai di sini saja nanti ya kalau ditanam. Jadi semua batang ini harus masuk dalam tanah karena ini lobak adalah umbi ya. Umbinya harus dalam ya. Nah, ini ya, akarnya sudah ada, masukkan ke dalam. Nih, dia dalam ke bawah. Kemudian saya timbun seperti ini. Ini saya tambahkan lagi tanahnya sampai dia dapat di daunnya saja ya, seperti ini. Oke. Seperti ini sobat YouTube ya. Jadi sebagian besar tadi di sini ini tertimbun semua ya, dalam seperti ini. Ya sobat YouTube, setelah saya dengan sabar memindahkan semua tanaman di persemaian dari tray semai ke polybag kecil ini semuanya sudah saya siram ya, disiram rutin 2 kali sehari. Ini adalah bibit sayuran yang sudah akan dipindahkan, sudah besar ya. Setelah dipindahkan di polybag kecil ini akan dipindahkan kembali ke planter bag, karena sebagian tanaman sayuran ini akan saya pindahkan di planter bag, sebagian di bedengan. Nah, di sini sudah kita bisa lihat sudah besar ya, dan harus segera dipindahkan seperti ini, lobak, berbagai macam lobak. Kemudian ada Misuna atau sawi Jepang. Ada bunga kol di sini. Di sana ada wortel bulat. Ini juga ya. Ini ada sawi pagoda. Ya, sudah besar. Sawi pagodanya di sana juga. Lobak, berbagai macam lobak, dan Misuna. Ya. Ini semua akan segera dipindahkan di planter bag ukuran 15 liter ini. Ya, nanti satu pohon, satu planter bag ini mungkin berisi sekitar 4 sampai 5 pohon ya, 5 tumbuhannya, sehingga bisa kita memaksimalkan hasilnya dalam wadah
ini ya. Nah, sobat YouTube, ini adalah wortel bulat ya, yang akan saya tanam juga di planter bag ini. Ini ya 15 liter. Jadi kemungkinan ini akan ada 7 di dalam ya. Jadi wortel ini ada 7 tanaman saya tanam di planter bag sekitar 15 liter ini ya. Oke, saya akan tanam. Ini kita pindahkan saja seperti ini ya. Seperti yang lainnya. Nah, di pinggir. Ini sebenarnya akarnya belum kuat betul ya, tapi ya karena saya sudah ingin memindahkan, sebenarnya ini masih bisa sekitar semingguan lagi baru dipindahkan. Tapi sudah tidak apa-apa juga, kita pindahkan supaya dia segera bisa ditempatkan di tempat yang lebih baik lagi, planter bag ini, dan terkena sinar matahari. Ini sudah ada 5 di dalam. Ya. 6. Ya, 7. Nah, ini bisa 8 ini. Dalam satu tempat ini bisa 8 ya. Ya, kita tambahkan media tanam sedikit. Lalu kita goyang-goyangkan. Oke. Ya sobat YouTube, ini berikutnya adalah bunga kol. Ya, sejenis bunga kol ini ya, yang bunganya putih ya, bunga kol bukan brokoli ya. Kalau brokoli dia hijau. Nah, ini kalau kus ini karena tanamannya sangat besar, maka saya menggunakan planter bag ukuran 11 liter untuk satu tanaman saja. Jadi planter bag ukuran 11 liter ya. Ini 11 liter. Ya. 11 liter untuk satu tanaman. Ya. Jadi caranya sama, saya pindahkan seperti ini. Oke, kemudian timbun dengan media tanam. Oke, sobat YouTube, ini sudah jadi untuk satu tanaman, satu pot ya, 11 liter. Ya sobat YouTube, hari ini saya akan memperlihatkan berbagai tanaman sayur-sayuran yang saya tanam di planter bag. Pot planter bag ukuran ada yang 15 liter dan ada yang 20 liter ya. Jadi di sini yang pertama di sini sudah mulai berbunga ini ya, naik ke atas adalah lobak ya, semacam lobak cherry. Ini lobaknya sudah muncul ya, sudah ada beberapa yang muncul di sana. Lobaknya adalah sawi pagoda ya. Sawi pagoda di sini ada sekitar 3 pohon dalam satu planter bag ini. Kemudian yang ini sawi Mizuna ya, sawi Jepang atau sawi Mizuna juga sudah mulai tumbuh ya. Tidak lama lagi ini dipanen ya.
Ya, ini juga kembali lobak lagi. Ini lagi. Ini adalah buah umbibit ya. Jadi ini adalah umbibit yang umbinya sudah ada ini. Ya. Ini umbibit yang sangat unik karena jenisnya ini melingkar putih merah ya. Di dalamnya kalau dikupas dia melingkar putih merah. Nah, dan ini adalah wortel ya. Ini wortel bulat, yang bukan wortel yang biasa dijual di pasar. Ini adalah wortel bulat. Saya mencoba juga menanamnya di planter bag ini. Sawi pagoda. Nah, dan ini yang lain ya. Memang tersendiri potnya hanya sekitar pot 11 liter ini. Tapi dia hanya satu pohon. Karena ini adalah bunga kol ya, yang putih. Dia akan tumbuh di sini nanti bunga kolnya. Di antara tabu lampot juga saya manfaatkan karena banyak tabu lampot saya masih kecil dan cenderung kerdil ya, seperti ini. Tabu lampot mangga. Sedangkan tempatnya sudah besar seperti ini. Ini 150 liter ya potnya. Jadi saya manfaatkan dengan daripada rumput yang tumbuh dari saya menanam sayur-sayuran di sini. Ada misuna ya. Ini bunga kol. Dan yang sana ini sudah ada umbinya adalah lobak ya, lobak seri. Ini juga di bawah. Jadi sepanjang jalanan antara tabu lampot ini ada sawo abiu, ada apel ya. Apel, sawo abiu, kemudian mangga, kemudian belimbing lagi. Ini saya tanam di bawahnya sayur-sayuran di planter bag. Nah, kalau yang ini adalah lobak putih. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah lobak putih, ini kelihatan ya. Tapi lobak yang bulat, tapi putih ya. Tutup di sini ada bunga kol yang sudah masih kecil tapi sudah muncul ya. Bertemu kembali di kebun saya, dan saat ini saya sedang memanen sayur-sayuran yang ada di kebun, termasuk yang sayur-sayuran dalam tabu lampot ya. Ini adalah umbibit. Umbibit ini ada 5 dulu saya tanam di sini, dan sekarang saya mau panen yang sudah agak besar ya. Ya, yang ini sudah bisa saya panen. Ini berumur sekitar 2,5 bulan. Saya lihat sudah besar umbinya ini. Nah, ini saya cabut ya, seperti ini bibitnya. Ini daunnya bisa dikonsumsi. Bunga kol ini sudah cukup besar, walaupun dia baru 2,5 bulan, atau maksud saya 2 bulan lebih ya, belum sampai 2,5 bulan ini, 2 bulan lebih sedikit. Nah, ini saya akan panen sini tong ya. Oke, cukup besar untuk bunga kol yang ditanam di planter bag seperti ini. Hanya 11 liter kecil. Ini juga bunga kol ya, yang sudah tua ya, sudah mulai menguning di atasnya. Ini sudah bagus untuk diambil. Oke ya, sangat cantik. Yang juga saya akan panen bunga kol. Sudah sangat menarik. Oke, seperti ini. Lobaknya sudah cukup besar umbinya. Nah, dapat saja. Ini saya tanam di planter bag atau tabu lampot saya ya. Ukuran 100 liter ini adalah buah plum
Karena Mizuna ini sudah sangat besar dan cukup siap untuk dipanen, ya, 2 bulan lebih umurnya. Saya akan cabut, kita panen. Ini agak banyak akarnya ya, jadi cepat saya panen, jangan sampai mengganggu anggurnya. Ini adalah Mizuna atau sawi Jepang yang sangat enak, walaupun masih kecil. Karena terlalu rimbun, saya khawatir nanti bisa mempengaruhi tabu lampot lengkeng ini, jadi saya panen saja ini dulu. Ya, ternyata ini bentuknya seperti ini. Ya. Dan hasilnya semua bagus, walaupun saya sendiri tidak memupuk ya, tidak ada bantuan pupuk NPK dan lain sebagainya. Hanya menggunakan media tanam yang saya pakai di pot ukuran 15-20 cm dan 15-20 liter, dan tumpang sari dengan tabu lampot saya yang media tanamnya memang sudah bagus sesuai dengan yang saya praktekkan di video yang lalu. Nah, apalagi kalau dipupuk ya, kalau dipupuk ditambah dengan urea atau NPK, maka ini mungkin akan lebih besar lagi. Oke, demikian sobat YouTube, kiranya menginspirasi. Sampai bertemu pada video berikutnya.